Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menurut saya terkait dengan maraknya pelanggaran PSBB, terutama kerumunan massa. Yang pertama, pemerintah harus bersikap tegas, harus berani menegakkan protokol kesehatan, karena pemerintah sudah membuat aturan itu. Nah, yang kedua, masyarakat juga harus sadar akan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah, yaitu pemberlakuan PSBB. Kita harus di rumah, kemudian memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat dibutuhkan. Selain ketegasan dari pemerintah dalam hal ini aparat penegak protokol kesehatan harus tegas, nggak boleh tebang pilih, yang satu boleh, yang satu nggak boleh, yang satu ditindak, yang satu tidak ditindak. Nah, aparat penegak hukum tidak boleh takut dengan kekuatan-kekuatan sipil karena diberikan amanat oleh undang-undang, yaitu untuk menjaga kedaulatan NKRI ini. Artinya, jika ada kerumunan, maka harus dibubarkan, jangan dibiarkan sampai membesar. Nah, kemudian yang ketiga, bahwa kita harus menyadari peran masing-masing. Masyarakat mentaati aturan, kemudian pemerintah membuat aturan, di mana kita harus sama-sama menyadari bahwa saat ini dibutuhkan kerelaan dari warga negara untuk tidak normal. Untuk tidak normal, ya. Yaitu kita tidak boleh berkegiatan yang berlebihan. Kita boleh berkegiatan tapi dibatasi dengan protokol kesehatan. Nah, coba kita ingat, kita tidak boleh Jumatan, kita tidak boleh sholat Idul Fitri saat itu, bahkan saat ini kita tidak boleh berhaji, umroh, ya. Ini dalam rangka untuk keselamatan umat manusia. Nah, oleh karena itu, kita juga harus bisa menyadari saat ini belum boleh, yaitu menggelar kerumunan massa yang begitu besar. Kalau hanya 20, 30 itu kan sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, saya kira itu, ya. Jadi terkait dengan banyaknya pelanggaran, kita harus menyadari pemerintah saat ini baru berupaya keras untuk betul-betul menyelamatkan warga masyarakatnya supaya terhindar dari Covid. Nah, oleh karena itu kita sebagai warga negara yang baik harus tunduk dan taat. Gitu. Apalagi tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama yang bisa mempengaruhi mengumpulkan kerumunan massa, jangan sampai mengadakan acara-acara dulu. Kenapa? Ini untuk menjaga keselamatan umat masyarakat karena bahayanya COVID-19. Nah, kemudian terkait dengan fenomena pro dan kontra terhadap penurunan baliho-baliho ulama besar Habib Rizik, saya kira ini semua harus menyikapi dengan bijak, ya. Ada aturannya, ya. Jadi jangan menyalahkan TNI karena TNI ini memiliki peran, ya, di undang-undang diatur, yaitu membantu pemerintah daerah dan kepolisian di dalam hal menertibkan keamanan dan ketertiban. Nah, ini. Jadi kalau memang TNI nggak boleh turun, ya masyarakat jangan melanggar karena selama ini Satpol PP sudah menurunkan masih terus. Jadi saya harapkan situasi seperti ini kita jangan membuat kegaduhan. Biar pemerintah konsentrasi untuk yaitu mengatasi wabah Covid ini. Jika tidak, kita akan sangat terpuruk. Kenapa? Ketidakpastian dengan kondisi Covid ini. Oleh karena itu, mari umat Islam itu kan mengajarkan, ya, kita cinta damai, kita menghormati pemerintah. Kalau kita merasa sebagai warga negara, ya kita harus mau taat kepada aturan yang dibuat oleh negara, gitu. Karena hanya negara yang memiliki, ya, kewenangan untuk mengintervensi, ya, kepada masyarakatnya melalui aturan dan hukum. Nah, ini, ya, saya kira itu.
Jadi mari kita menyadari bersama, kita tidak boleh saling menyalahkan yang sudah-sudah. Mari ke depannya kita lebih hati-hati dan juga tidak boleh berpihak. Ini seolah-olah pemerintah dituduh nih. Ini lagi-lagi Pak Jokowi yang menjadi sasaran ya kan, bahwa dalam acara diberikan masker. Nah ini juga akhirnya nanti negatif buat pemerintah. Oleh karena itu semuanya harus hati-hati dan juga kita harus saling menghormati antara peran kita, masyarakat seperti apa perannya dan pemerintah seperti apa perannya. Dan yang utama adalah pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga harus tegas ya. Jangan berlindung dengan ketokohan seseorang ya. Karena kewajiban sudah diangkat sebagai kepala daerah, sebagai penegak hukum Polri dalam hari ini, itu memang punya kewajiban ya untuk menegakkan protokol kesehatan. Saya kira itu mari kita bantu pemerintah dengan kita mentaati protokol kesehatan agar wabah virus corona ini cepat berakhir. Dan tentunya saya mengharapkan garda dari Banser-Banser NU, Pemuda Pancasila, turut menjaga NKRI ini. Kalau memang ada kelompok-kelompok tertentu yang memang mengancam kesatuan dan persatuan bangsa, harus bergerak. Saya kira itu harus bergerak dalam arti menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.